Akhlak itu adalah khulukun, artinya budi pekerti. Ini budi pekerti. Nah, Imam Ghazali itu mengartikan akhlak dengan mengatakan al-khuluqu ibarah an hayatin fin nafsi rasikhatun anha. Jadi hay'ah, jadi watak, sikap yang ada di dalam jiwa, rasikhatun anha, mendalam gitu. Nah, ini dalam. Ya. Tasdurul af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi haja ila fikrin warawiyah. Jadi sudah menjadi watak di dalam jiwa, sehingga apa? Nanti keluar perbuatan-perbuatan yang tanpa proses fikir, tanpa proses rawiyah, pikir panjang gitu. Ya. Maka fa in kanatil hay'atu bihaitsu tasduru anhal al-af'al al-jamilah al-mahmudah aqlan wa syar'an, maka kalau perbuatan-perbuatan yang keluar dari hati itu adalah perbuatan-perbuatan yang mulia, baik secara logika ataupun secara agama, ya, maka summiyatil al-hay'ah khuluqan hasanan, maka itulah yang disebut dengan akhlak yang baik, ya. Jadi kalau wataknya di Jawa, ya, sifatnya. Kalau yang keluar tanpa pikir, misal orang yang dermawan, oh tetangga saya butuh, adik saya membutuhkan apa tuh, langsung tolong tanpa berpikir. Ada yang minta bantuan temennya, oh langsung dikasih. Nih, jadi kayak Rasulullah. Jadi Rasulullah itu memang akhlaknya luar biasa. Ada orang minta, langsung Rasulullah kasih tanpa pikir. Ya, sampai itu ada yang dikasih itu sampai berapa itu? Puluhan atau ratusan kambing. Ratusan kambing. Ditanyain setelah pulang. Ya, dari mana kamu ini? Oh, ini dari Muhammad, man la yakhaful faqr. Ini dari Nabi Muhammad, orang yang tidak pernah takut fakir, itu. Ini tanpa proses panjang dalam menolong, misal. Sama kejujuran. Orang jujur sama orang dusta itu watak, sifat, ya, sifat. Maka orang kalau jujur, udah terbiasa jujur, ketika ditanya itu jujur, nggak usah mikir-mikir. Enggak deh, iya deh, oh tidak deh. Tapi kalau orang dusta sama, kalau udah menjadi watak, maka kedustaan itu yang akan muncul dari sifatnya, dari hatinya itu. Jadi perbuatan itu sebenarnya cermin dari hati, ya. Itu yang dimaksud oleh Imam Ghazali, ya. Hayatun fin nafsi rasikhah, sifat yang tertanam jauh di lubuk hati. Wa in kana as-sadir anhal al-af'al qabihah sumiyat al-hay'ah allati hiya al-masdar khuluqan sayyan. Maka kalau yang keluar itu adalah akhlak yang buruk, maka perbuatan yang buruk maka disebut dengan akhlak yang buruk. Nah, ini penting, ya, pendidikan akhlak, khususnya di pendidikan mahasiswa. Itu akhlak itu sangat penting sekali. Jadi bukan hanya masalah pengetahuan masuk, ya, sains masuk, tetapi kalau tidak ada akhlak percuma. Orang pintar itu banyak, orang pintar itu banyak. Tapi orang berakhlak itu, pintar berakhlak itu jarang. Nah, maka pribadi teman-teman ini perlu untuk bagaimana terus belajar dalam berakhlak. Nah, inilah yang menjadi tujuan diutusnya Rasulullah SAW. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Jadi dikatakan masyarakat sebelumnya itu di masyarakat jahiliyah, masyarakat yang suka saling mendolimi, yang kuat mendolimi yang lemah. Bahkan perempuan itu dikatakan makhluk terlemah, ya, makhluk lemah. Sehingga perempuan itu banyak didolimi saat itu, ya. Dianggap bahkan lebih rendah daripada setan. Itu jahiliyah, ya. Dianggap sebagai setan.
Bahkan tidak apa, sampai kalau bayi meninggal, bayi lahir itu perempuan dibunuh. Ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dibunuh. Kenapa? Lemah. Ngapain perempuan? Padahal mereka lupa kalau yang lahirin mereka itu adalah perempuan. Gak ada kan orang laki-laki lahiran, gak ada. Ya, gak ada. Nah, ini akhlak. Tetapi ketika dibimbing oleh Rasulullah, orang-orang yang tidak berakhlak, orang yang dulu orang Arab itu ahli minum, ya, suka minum orang akhlak. Orang Arab itu pemabuk dulunya. Bahkan ketika diajari Rasulullah, mereka masih banyak yang mabuk. Dan tradisi mabuk itu barulah ya, ketika didakwahi lama, proses panjang, barulah ada ayat yang menegaskan larangan untuk mabuk gitu. Ada prosesnya. Tapi enggak ketika langsung dilarang tinggalkan homer, enggak. Ya. Masyarakatnya pezina saat itu, banyak sekali pezina ya. Dia ada model-model itu zina di dalam masyarakat jahiliyah. Tapi setelah diajarin Islam, bagaimana perzinaan, mabuk-mabuk, mendolimi gitu ya. Ini semuanya ditinggalkan. Sehingga dari masyarakat jahiliyah diajari oleh Rasulullah tentang akhlak. Ya. Mereka mampu menjadi masyarakat yang beradab. Tidak hanya beradab, tapi juga berperadaban. Gitu. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Ya, Rasulullah itu akhlaknya luar biasa ya. Akhlaknya luar biasa. Jadi cerminan Al-Quran ya, itu ada dalam diri Rasulullah. Cerminan Al-Quran. Jadi ajaran-ajaran Al-Quran itu adalah cerminan dari akhlak Rasulullah SAW. Maka misalnya yang disampaikan oleh Anas. Jadi Anas bin Malik ini adalah orang yang jadi khodimnya atau santri dalamnya Rasulullah selama 10 tahun, menemaninya selama beliau itu berada di Madinah. Itu kana ahsanan nasi khuluqan. Jadi Kanjeng Nabi itu akhlaknya itu orang yang paling baik gitu. Bahkan dalam hadis yang lainnya juga disebutkan apa? Ma masistu dibajan wala hariron alyan min kaffi Rasulillah. Jadi aku enggak pernah menyentuh sutra. Jadi kain sutra kan kain yang halus ya, dari bulu ya ulat sutra itu halus. Saya tidak pernah menyentuh kain sutra yang lebih halus daripada tangan Rasulullah. Ya. Rasulullah itu masya Allah lembutnya. Ya. Bahkan juga dijelaskan itu ya. Lam yakun Rasulullah fahishan wala mutafahishan. Rasulullah itu tidak garang, tidak pemarah, tidak buas, lembut. Kepada Rasulullah. Contohnya misal ada sahabatnya yang ketika sholat itu ngomong ya, ketika sholat itu ada yang bicara sendiri, Alhamdulillah yarhamukallah gitu. Nah setelah sholat Rasulullah itu menjelaskan bahwa la yasluhu fi sholati syai'un min kalamin nas, bahwa tidak patut di dalam sholat itu ada orang yang berbicara gitu. Nah, sahabat yang merasa tadinya berbicara itu kemudian heran, senang sekali dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah, tidak menyalahkan, tidak menuju kowe salah ini, kowe salah itu, nggak boleh gitu, enggak. Tapi apa? Menjadikan umum. Nah, itu luar biasa. Sama ada Badui datang ke masjid, ya, datang masjid Badui, datang ke masjid pipis ya, buang air kecil sembarangan di masjid ya, di pojokan masjid. Wah, sahabat yang saat itu melihat langsung marah, langsung protes. Enggak boleh seperti itu. Jadi kalau Umar itu langsung bawa pedangnya itu, tak marahin. Tapi Rasulullah bilang, "Da'hu, biarin. Khud dalwan min ma'in." Ambil seember air. Kemudian wasubba alaihi, dan tuangkan ke tadi yang di pipisin. Nah ini ternyata orang itu senang sekali dengan apa atau cara yang dilakukan Rasulullah SAW dalam menegur orang tersebut. Merasa tidak disalahkan, nah, akhirnya dia kemudian senang dengan Rasulullah dan
Allahumma arham Muhammad la ghayr. Ya Allah, rahmatilah Muhammad bukan yang lainnya. Nah, ini menyentuh hati. Nah, inilah yang ditekankan Rasulullah. Maka kita misal sebagai thalibul ilmi, penuntut ilmu, itu akhlak itu lebih utama daripada yang lainnya. Orang pintar kalau nggak berakhlak tidak ada guna. Ya. Jadi kedepankan akhlak. Jadi belajar akhlak bagaimana kan? Kalau lingkungan saya buruk, gimana saya belajar akhlak? Maka coba tinggalkan dulu lingkungan yang buruk itu, berdampingan dengan lingkungan yang lebih baik. Nah, kenapa akhlak ini mulia? Ya karena itu penting ya. Karena apa? Inna aksaru mayudkhilun nas al jannah, kata Rasulullah, taqwallah wa husnul khuluq. Karena sesuatu yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga itu apa? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik itu ya akhlak kepada Allah baik, akhlak kepada manusia juga baik. Gak mungkin orang akhlak kepada Allah baik, kepada tetangganya buruk, gak boleh. Harus ada keseimbangan. Nah, itu ya. Ya, itu Islam itu seimbang antara Allah dengan antara hambanya. Ada keseimbangan. Nah, ada keseimbangan. Maka ada ibadah sholat, ya, fokus kepada Allah. Ada ibadah zakat, kan itu ya. Zakat itu kan ibadah, tetapi juga fungsinya adalah merekatkan pada manusia, tolong menolong, ya, membantu, ya, mensejahterakan orang lain itu. Maka akhlak kepada Allah penting, akhlak kepada manusia juga penting. Kalau kok ada yang salah, ada yang kholal, maka itu, nah itu perlu diperbaiki. Maka disinilah komunitas, kelompok, ya, itu kita penting. Ya. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Ya. Misal jadi mahasiswa kemudian menyepi terus, oh teman-teman saya jelek-jelek, nggak boleh seperti itu. Itu nanti bisa dipengaruhi oleh setan. Maka inilah wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi perlu kita adanya jamaah, teman yang mengingatkan kita kalau salah, yang meluruskan kita kalau sedang bengkok gitu. Kalau sendiri kayaknya merasa tinggi terus. Tapi kalau kita berjamaah, ya ada yang menasihati kita, ada yang ini kita. Nah, akhlak ini seperti minyak wangi, ya, penjual minyak wangi. Kalau kita ke tempat minyak wangi itu akan terasa harum, ya, ketempelan bau-bau harum. Tapi kalau kita ke pandai besi akan terasa terbakar, bau sangit, gitu ya, bau panas. Itu. Jadi ini akhlak ini penting. Dan inilah yang akan menjadikan salah satu kita ketika kita berakhlak, ya, maka kita akan menjadi orang yang paling dicintai Rasulullah dan dekat majelisnya dengan majelis Rasulullah di hari kiamat kelak. Ya. Wallahu a'lam bishawab.